Pernah nggak sih kalian merasa percaya banget sama seseorang? Bahkan saat hati kecil kalian sebenarnya udah ngasih sinyal bahaya? Rasanya seperti bertaruh dengan naluri sendiri. Nah, kisah kali ini datang dari seorang gadis kecil yang harus menghadapi kenyataan pahit dari kepercayaan itu. Namanya Nadira, usianya 12 tahun, tinggal di kota Sukabumi, Jawa Barat. Gadis ini pintar, imajinatif, dan penuh semangat. Dia suka banget baca novel detektif dan menggambar binatang-binatang lucu di buku gambarnya. Di sekolah, Nadira dikenal sebagai anak yang ceria, murah senyum, dan disenangi para guru. Tapi, saat pulang ke rumah, senyumnya seringkali menghilang. Ayahnya kerja di perusahaan logistik dan sering pulang malam. Sementara ibunya, seorang perawat di rumah sakit, harus ambil shift malam dan berangkat sebelum Nadira bangun tidur. Jadi setiap hari, Nadira menghabiskan sore dan malam sendirian, panaskan makanan sendiri, ngerjain PR di meja makan, dan mendengarkan suara rumah yang sepi. Satu malam, saat Nadira bantu ibunya membereskan belanjaan, dia bicara pelan, "Ma, aku nggak suka sendirian terus. Rumah ini rasanya kayak lebih banyak suara tembok daripada aku." Ibunya berhenti sejenak, memandang Nadira dengan mata berkaca-kaca, lalu mengelus kepalanya. "Mama ngerti, sayang. Kita cari cara ya. Mama janji." Beberapa hari kemudian, ibunya datang dengan kabar yang katanya bisa jadi solusi. Sambil duduk santai di ruang tamu dengan 2 cangkir coklat panas, ibunya berkata, "Om Hari sebentar lagi pindah ke dekat sini. Dia mau jagain kamu tiap sore sampai mama atau papa pulang. Gimana? Enak, kan?" Mata Nadira langsung berbinar. Om Haris adalah kakak kandung ibunya. Di setiap acara keluarga, dia selalu jadi paman yang lucu, bawel, dan perhatian. Dia juga suka kasih hadiah kecil tiap ulang tahun Nadira, biasanya boneka atau buku gambar. Dia kerja sebagai fotografer lepas dan sering cerita soal tempat-tempat aneh yang pernah dia kunjungi. Hari Senin itu, Om Haris datang ke rumah dengan tas besar penuh permainan papan dan 2 potong brownies coklat. Nadira senyum lebar. Akhirnya rumahnya nggak sepi lagi. Tiap sore, mereka main bareng, nonton film dokumenter, atau kadang Om Haris ngajarin Nadira cara motret pakai kamera DSLR-nya. Suatu hari, Om Haris kasih foto Nadira yang sedang berdiri di halaman, dengan bunga matahari di telinganya. "Kamu anak yang luar biasa, Dir," katanya. "Suatu hari nanti kamu bakal jadi perempuan kuat. Om yakin." Dari hari ke hari, Nadira mulai merasa lebih hidup. Ada yang nemenin, ada yang dengerin ceritanya. Tapi rasa nyaman itu, perlahan berubah. Ada sesuatu yang gak bisa dijelaskan, tapi cukup kuat bikin hati kecil Nadira gelisah. Awalnya, cuma gerakan kecil. Om Haris berdiri terlalu dekat saat bilang selamat malam, menyibakkan rambut Nadira dengan cara yang aneh. Kadang-kadang dia juga nanya hal-hal yang bikin bingung, kayak, "Temanmu ada yang suka cerita rahasia nggak?" Atau, "Kalau kamu punya rahasia, kamu bisa cerita sama Om, nggak usah bilang Mama." Kata-kata itu terasa menggantung. Dingin. Membingungkan. Permainan yang dulu menyenangkan mulai terasa aneh. Tantangan-tantangan dari Om Haris seringkali membuat Nadira nggak nyaman. Ada pujian-pujian yang terlalu pribadi, dan sentuhan-sentuhan kecil yang bikin Nadira ingin menjauh, tapi dia bingung. Dia keluarga, pikir Nadira. Masa iya Om Haris jahat? Sore itu hujan deras. Langit Sukabumi gelap, petir sesekali menyambar. Om Haris datang dengan sebuah kotak kayu kecil. "Ini hadiah spesial buat kamu, Nadira. Tapi, rahasia kita ya. Jangan bilang mama atau papa." Nadira merasa perutnya melilit, tapi ia tetap membuka kotak itu. Di dalamnya ada beberapa benda aneh. Foto-foto yang tadi mengerti, barang-barang asing, dan sepucuk surat dari seseorang bernama Laras yang menulis bahwa ia nggak ingin lagi ikut dalam proyek milik Haris. Jantung Nadira berhenti sejenak. Ini bukan permainan. Ketakutan menyelimuti dirinya. Ruang yang tadinya terasa hangat dan menyenangkan berubah jadi mencekam. Malam itu Nadira nyaris tidak bisa tidur. Jiwanya berteriak, ada yang salah. Tapi pikirannya kacau. Gimana kalau aku salah sangka? Gimana kalau nggak ada yang percaya? Besok paginya, seseorang mengetuk pintu rumah. Nadira membuka, dan di depannya berdiri Burina, guru kelasnya. Wajah Burina tenang, senyumannya hangat. "Nadira, ibu mau ambil formulir yang kemarin itu, kamu lupa kembalikan."
Nadira mengangguk pelan. Tapi air matanya mulai jatuh. Bibirnya bergetar. Dengan suara nyaris tak terdengar, ia berkata, "Bu, boleh aku cerita sesuatu?" Wajah Bu Rina langsung berubah, dari senyum lembut menjadi sorot penuh perhatian. Ia melangkah masuk, menutup pintu pelan, lalu duduk di samping Nadira. "Tentu, sayang. Kamu bisa cerita apa saja ke ibu," ucapnya lembut. Nadira menarik napas gemetar, lalu dengan suara yang nyaris tak terdengar, dia berkata, "Om Haris, kadang ngelakuin hal-hal aneh. Dia nunjukin aku barang-barang yang aku nggak ngerti, terus bilang jangan cerita ke siapa-siapa." Hening sejenak. Bu Rina terlihat menahan emosi, tapi berusaha tetap tenang. Ia menggenggam tangan Nadira, mengusapnya pelan. "Nadira, kamu berani sekali mau cerita ke ibu. Ibu bangga banget sama kamu. Kamu nggak salah, dan kamu nggak sendirian. Ibu janji, kamu akan aman." Nadira menatap Bu Rina dengan campuran rasa takut dan lega. "Aku dalam masalah, Bu?" tanyanya dengan suara lirih. "Nggak, sayang," jawab Bu Rina sambil menepuk pundaknya. "Kamu justru melakukan hal yang benar. Terkadang, orang dewasa bisa melakukan hal-hal yang salah. Tapi itu bukan salahmu. Yang penting, kamu berani bicara." Tanpa membuang waktu, Bu Rina segera menghubungi orang tua Nadira. Kurang dari 1 jam, ibunya pulang dengan wajah pucat dan mata sembab. Begitu melihat Nadira, dia langsung memeluk anaknya erat-erat. "Maafin Mama ya, Nak. Mama seharusnya lebih peka. Harusnya selalu ada buat kamu," bisiknya sambil menangis. Malam itu, rumah yang biasanya sunyi dipenuhi dengan tangisan, pelukan, dan janji-janji baru. Bahwa Nadira tidak akan pernah merasa sendirian lagi. Tapi mereka tahu, ini hanyalah awal dari perjalanan panjang untuk mencari keadilan atas apa yang sudah terjadi. Keesokan paginya, suasana rumah terasa berbeda. Ibunya memutuskan untuk tidak berangkat kerja. Ia ingin tetap di rumah, memastikan putrinya merasa aman dan didengar. Telepon terus berdering, menghubungi pihak sekolah, pihak berwenang, dan lembaga perlindungan anak. Beberapa jam kemudian, 2 petugas dari Dinas Perlindungan Anak Kota Sukabumi tiba di rumah. Mereka memperkenalkan diri dengan suara lembut, berusaha tidak membuat Nadira merasa lebih takut. Salah satu dari mereka, Mbak Lila, berjongkok di hadapan Nadira, sejajar dengan matanya. "Nadira sayang, kamu sekarang di tempat yang aman. Nggak ada yang bisa menyakitimu. Kamu boleh cerita pelan-pelan, enggak usah buru-buru." Dengan tangan masih menggenggam erat tangan ibunya, Nadira mulai menceritakan segalanya. Tentang permainan yang aneh, tentang kotak kayu dan isinya, tentang ucapan-ucapan Om Haris yang membingungkan dan membuatnya takut. Petugas mencatat dengan teliti setiap detil. Mereka juga memberikan nomor darurat dan menjanjikan akan terus memantau keamanan Nadira. Beberapa hari kemudian, polisi datang membawa surat perintah pemeriksaan terhadap Om Haris. Kabar ini menyebar cepat di keluarga besar. Ada yang terkejut, ada yang tak percaya. Tapi bukti yang ditemukan, termasuk surat dari Laras dan isi kotak kayu, mulai menguatkan kesaksian Nadira. Sementara itu, suasana di rumah mulai berubah. Ibunya mengambil cuti panjang dari rumah sakit. Pagi-pagi mereka diisi dengan sarapan bareng, cerita ringan, dan pelukan-pelukan yang selama ini jarang ada. Setiap malam, sebelum tidur, ibunya duduk di tepi ranjang Nadira, mengusap rambutnya sambil berkata, "Kamu aman sekarang, Nak. Mama di sini. Kamu nggak sendirian lagi." Namun, luka di hati Nadira tidak mudah hilang. Masih ada malam-malam ketika ia terbangun dari mimpi buruk, tubuhnya gemetar, keringat dingin mengalir di keningnya. Di saat-saat itu, ibunya selalu sigap memeluk, menenangkan, dan berkata, "Kamu aman, sayang. Gak ada yang akan menyakitimu lagi." Setelah beberapa hari, mereka mulai menjalani konseling keluarga di Pusat Rehabilitasi Anak di Sukabumi. Nadira awalnya hanya duduk diam, kepala tertunduk, tak berani berkata apapun. Namun perlahan, dengan bantuan psikolog anak bernama Bu Lestari, ia mulai bisa membuka diri. "Aku takut, aku bingung, aku kira Om Haris sayang sama aku," katanya suatu sesi, dengan suara bergetar. Bu Lestari menatapnya lembut, lalu berkata, "Nadira, kamu sama sekali nggak salah. Justru kamu luar biasa berani. Orang dewasa seharusnya menjaga, bukan menyakiti. Kamu berhak untuk marah, berhak untuk sedih, dan berhak untuk sembuh.
Kata-kata itu menjadi langkah awal penyembuhan hati Nadira. Meski prosesnya panjang, setidaknya kini dia tidak berjalan sendirian. Ia punya ibu, Bu Rina, Bu Lestari, dan tim pendamping yang selalu siap mendengarkan. Sementara itu, penyelidikan terhadap Om Haris terus berlangsung. Polisi menemukan indikasi bahwa mungkin ada korban lain sebelum Nadira. Keberaniannya untuk bicara perlahan membuka jalan bagi korban-korban lain untuk angkat suara. Malam itu, saat menatap langit Sukabumi yang bertabur bintang, Nadira berbisik dalam hati, aku nggak akan diam lagi. Aku berhak bahagia. Aku berhak aman. Hari-hari pun terus bergulir, dan meskipun luka di hati Nadira masih terasa perih, hidupnya mulai menemukan ritme baru. Ia tetap menjalani sesi konseling bersama Bu Lestari, psikolog anak dari pusat rehabilitasi. Ruang konseling penuh dengan warna-warna cerah dan mainan edukatif. Nadira biasanya hanya duduk menggambar diam-diam, tapi Bu Lestari tak pernah memaksa. Suatu hari, saat menggambar seekor kucing kecil di pojok kertasnya, Nadira pelan berkata, "Aku dulu takut banget, Bu. Aku kira, enggak ada yang bakal percaya." Bu Lestari tersenyum hangat. "Nadira, keberanianmu luar biasa. Kamu berbicara. Itu langkah pertama paling penting. Karena kamu bicara, semua orang sekarang bisa membantumu. Dan kamu harus tahu, kamu nggak salah. Kamu gadis yang kuat." Kata-kata itu menjadi penyembuh kecil di hati Nadira. Tapi ia tahu, perjalanannya belum berakhir. Proses hukum terhadap Om Haris masih terus berjalan. Polisi menemukan lebih banyak bukti, termasuk barang-barang dan surat-surat lain yang menguatkan bahwa Nadira bukan satu-satunya korban. Sementara itu, hubungan Nadira dengan ibunya semakin dekat. Setiap pagi mereka sarapan bareng, membicarakan hal-hal ringan, tentang sekolah, tentang buku, tentang masa depan. "Ma, aku pengen jadi penulis suatu hari nanti," kata Nadira sambil mengoleskan selai ke rotinya. Ibunya tersenyum dan mengelus rambutnya. "Mama yakin kamu bisa, sayang. Suara kamu penting, dan dunia perlu mendengarnya." Namun, meski suasana di rumah terasa lebih hangat, mimpi buruk masih sesekali datang. Terkadang Nadira terbangun dengan napas terengah, keringat dingin di dahi, dan bayangan wajah Om Haris kembali menyelimutinya. Di saat-saat itu, ibunya akan buru-buru datang, memeluk erat, membisikkan, "Kamu aman, Nak. Mama di sini." Di sekolah, Nadira mulai merasa sedikit lebih nyaman. Bu Rina, guru yang pertama kali ia percaya, sering memberi pelukan hangat tiap pagi dan selalu menanyakan kabarnya. Teman-teman yang dulu jarang berbicara dengannya, kini mulai duduk bareng di kantin. Bukan karena kasihan, tapi karena mereka menghargai keberaniannya. Suatu siang, salah satu temannya, Mira, berkata, "Kamu berani banget, Dir." Aku kagum. Nadira hanya tersenyum kecil, tapi dalam hatinya mulai tumbuh rasa percaya diri yang sempat hilang. Meski begitu, proses hukum terhadap Om Haris bukan hal yang mudah. Setiap kali ada kabar baru dari kepolisian, perasaan Nadira campur aduk antara takut dan lega. Tapi ibunya selalu mengingatkan, kebenaran akan menang. "Kamu sudah melakukan hal paling berani, bicara." Sore itu, saat langit Sukabumi berubah jingga kemerahan, Nadira duduk di balkon rumahnya, menatap ke arah gunung di kejauhan. Ada satu perasaan baru yang mulai tumbuh, harapan. Harapan bahwa rasa sakit ini tidak akan selamanya. Harapan bahwa ia bisa kembali tersenyum tanpa rasa takut. Dan bahwa suaranya bukan hanya menyelamatkan dirinya sendiri, tapi juga bisa menyelamatkan anak-anak lain yang pernah merasakan hal yang sama. Di dalam hati, Nadira berjanji, aku nggak akan biarkan rasa takut ini nguasai aku lagi. Aku akan tumbuh jadi kuat. Aku akan nulis kisahku supaya anak-anak lain tahu bahwa mereka juga bisa bersuara. Beberapa minggu kemudian, Nadira mulai lebih aktif mengikuti terapi menulis yang dipandu oleh Bu Lestari. Di sesi itu, anak-anak diminta menuliskan apapun yang mereka rasakan, ketakutan, harapan, amarah, atau mimpi. Awalnya, tangan Nadira gemetar saat memegang pulpen. Tapi lama-lama, setiap kalimat yang ditulis terasa seperti melepaskan beban. Suatu sore, ia membaca salah satu tulisannya di depan Bu Lestari dan ibunya. "Aku pernah takut. Aku pernah pikir semua ini salahku. Tapi sekarang aku tahu, aku nggak bersalah. Aku anak yang pantas dicintai dan dilindungi." Air mata mengalir di pipi ibunya. Bu Lestari mengangguk pelan dan berkata, "Itu kalimat paling berani yang pernah ibu dengar,
Nadira. Di sekolah, hubungannya dengan teman-teman makin erat. Beberapa yang dulu hanya mengenalnya sekilas kini sering mengajaknya bermain. Bahkan, seorang teman baru bernama Salsa suatu hari berbisik kepadanya, "Aku salut sama kamu. Kalau aku di posisimu, aku nggak tahu bisa sekuat kamu atau enggak." Nadira tersenyum malu-malu. Tapi di dalam hatinya, dia merasa lebih berani. Sementara itu, penyelidikan terhadap Om Haris terus menemukan bukti tambahan. Bahkan, akhirnya Laras, orang yang disebut dalam surat di kotak kayu itu, juga berani bicara. Laras, yang dulu juga pernah dekat dengan Om Haris dalam proyek fotografi, mengaku bahwa ia pernah mengalami hal serupa tapi memilih diam karena takut. Ceritanya menjadi titik balik besar dalam kasus tersebut. Media mulai meliput. Kisah Nadira menjadi pembuka mata bagi banyak orang tua. Bahwa kejahatan kadang tidak datang dari orang asing, tapi dari mereka yang paling dipercaya. Namun, meski proses hukum berjalan, trauma Nadira tak serta-merta hilang. Masih ada malam-malam penuh ketakutan. Masih ada saat-saat ia terdiam lama menatap kosong. Tapi setiap kali itu terjadi, selalu ada tangan yang menggenggamnya, dan suara yang meyakinkannya, "Kamu aman, nak." Di tengah semua itu, Nadira mulai menemukan kekuatan di balik kata-kata. Ia mulai menulis bukan hanya soal ketakutan, tapi juga tentang impian. Ia ingin suatu hari menulis buku tentang anak-anak yang berani bicara. Kalau mereka tahu bahwa suara mereka bisa mengubah segalanya, mereka pasti nggak akan diam, ucapnya suatu malam. Sabtu pagi yang mendung di Sukabumi, Nadira dan ibunya duduk di teras rumah sambil minum teh. Nadira menatap ibunya dan berkata, "Ma, makasih ya, karena udah percaya sama aku." Ibunya memeluk Nadira erat dan berbisik, "Kamu nggak pernah sendirian lagi, sayang. Mama janji akan selalu ada untukmu." Waktu terus berjalan, dan meskipun luka yang dialami Nadira belum sepenuhnya sembuh, ia mulai merasakan kehangatan dan ketenangan yang selama ini hilang. Rumah yang dulu terasa dingin dan sunyi kini dipenuhi dengan tawa, pelukan, dan janji-janji bahwa tak akan ada lagi rahasia yang harus ditanggung sendirian. Setiap pagi, Nadira dan ibunya memasak sarapan bersama, menonton acara kartun kesukaan, atau sekadar duduk di sofa sambil berbagi cerita. Suatu malam, saat sedang bersandar di bahu ibunya, Nadira berkata pelan, "Ma, aku suka banget kalau Mama ada di rumah terus." Ibunya membalas dengan senyum lembut, mengelus rambut Nadira. "Mama juga, sayang. Mama janji, Mama gak akan biarkan kamu merasa sendirian lagi." Di luar sana, kasus Om Haris mulai ramai dibicarakan. Media lokal di Sukabumi memberitakan bahwa ada seorang anak yang berani melaporkan tindakan tidak pantas dari kerabatnya sendiri. Berita ini membuat banyak orang tua lebih waspada. Mereka mulai menyadari bahwa kejahatan tak selalu datang dari orang asing. Kadang, justru muncul dari orang yang paling mereka percaya. Polisi mengungkap bahwa surat dari Laras yang ditemukan di kotak kayu adalah bukti penting. Laras pernah ikut dalam proyek foto bersama Om Haris yang disebut sebagai kegiatan seni. Tapi di balik itu, ada rahasia yang selama ini tertutup. Laras memilih diam selama bertahun-tahun karena merasa tidak ada yang akan percaya padanya. Kini, keberanian Nadira telah membuka kembali luka lama itu, tapi juga membuka jalan untuk keadilan. Hari-hari berikutnya diisi dengan pemeriksaan lanjutan dan persidangan awal. Nadira tidak diwajibkan hadir di pengadilan karena usianya, tapi ia sempat diminta memberikan kesaksian melalui ruangan khusus yang aman bagi anak-anak. Di ruangan yang didekorasi seperti ruang bermain, Nadira duduk dengan tenang, didampingi oleh psikolog. Suaranya bergetar, tapi matanya mantap. "Aku nggak mau ada anak lain yang ngalamin hal yang sama kayak aku," ucapnya dengan suara pelan namun penuh keyakinan. Proses memberikan kesaksian tidaklah mudah. Setiap kata yang keluar membuat luka itu terasa terbuka kembali. Tapi kali ini, Nadira tidak sendirian. Ibunya berada di ruang tunggu, menggenggam tangannya sebelum masuk, memberinya semangat. Bahkan Bu Rina dan beberapa guru dari sekolah hadir bergiliran, memastikan Nadira tidak merasa sendiri. Di sekolah, Nadira mulai dikenal bukan sebagai korban, melainkan sebagai sosok yang berani. Teman-teman sering mengajaknya bermain, mendekat tanpa rasa iba, tapi dengan rasa hormat. Suatu siang di kantin sekolah, teman-temannya duduk mengelilingi Nadira. Salah satu dari mereka, Vira, berkata, "Dulu aku kira kamu pendiam. Tapi ternyata kamu berani banget. Kamu keren, Dir." Nadira menunduk, tersenyum kecil. Dalam hati, ia merasa bangga dan kuat. Malam itu,
Sebelum tidur, Nadira membuka buku catatannya. Ia mulai menulis halaman demi halaman tentang keberanian, rasa takut, harapan, dan kejujuran. Di bagian akhir halaman, ia menuliskan satu kalimat yang ia lingkari berkali-kali. Aku bukan apa yang pernah dilakukan padaku. Aku adalah suara yang memilih untuk tidak diam. Hari-hari berlalu, dan sidang terus berlanjut. Bukti-bukti yang diajukan semakin memperkuat kasus terhadap Om Haris. Kesaksian Laras menjadi bagian penting dalam membuka pola kejahatan yang sama yang mungkin pernah terjadi sebelumnya. Media mulai menyebut Nadira sebagai gadis pemberani dari Sukabumi. Banyak komentar positif mengalir. Namun, tidak semua orang menerima kenyataan itu dengan mudah. Beberapa kerabat jauh dari keluarga ibunya masih menyangkal. Tapi ibunya tidak goyah. Ia berdiri kokoh di samping Nadira. Biarkan mereka berkata apa, Nak. Yang penting kamu jujur, kamu berani. Kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Terapi dengan Bu Lestari terus berlanjut. Namun kali ini, bukan hanya soal trauma. Mereka mulai bicara tentang masa depan, tentang harapan, dan tentang bagaimana menjadikan pengalaman pahit sebagai kekuatan. Nadira mulai menulis cerita-cerita pendek tentang anak-anak yang melawan rasa takut mereka. Ia bahkan berani mengirimkan salah satu ceritanya ke majalah anak-anak. Cerita itu berjudul, Telinga yang Mau Mendengar. Suatu siang saat mendung menyelimuti kota, Nadira dan ibunya duduk di beranda rumah. Angin berembus pelan. Nadira berkata pelan, "Ma, aku masih takut kadang-kadang. Tapi aku nggak mau takut selamanya." Ibunya memeluknya lembut. "Itu wajar, Nak. Tapi kamu sudah buktikan kalau kamu bisa berdiri di atas ketakutanmu. Dan Mama percaya, kamu akan tumbuh jadi perempuan yang luar biasa kuat." Malam itu, Nadira kembali menulis. Tapi kali ini, bukan untuk mengingat trauma. Ia menulis tentang cahaya. Tentang keberanian. Tentang harapan. Ia tahu, kisahnya belum berakhir. Tapi untuk pertama kalinya, ia bisa melihat ke depan dengan lebih percaya diri. Aku bukan lagi anak yang hanya diam. Aku anak yang memilih untuk bersuara. Dan suaraku bisa menyelamatkan banyak hati yang terluka. Beberapa bulan setelah vonis terhadap Om Haris dibacakan, hidup Nadira dan ibunya perlahan-lahan mulai menemukan kembali kedamaian. Meski luka itu belum benar-benar hilang, waktu dan cinta yang tulus mulai menyembuhkan hati mereka. Di rumah, suasana yang dulu dingin dan penuh diam kini berganti dengan pelukan, candaan kecil, dan kehangatan yang tak lagi dipaksakan. Setiap sudut rumah seakan berbisik bahwa di sini, rasa aman kini sudah kembali hadir. Pagi itu, Nadira duduk di teras rumah sambil menulis di buku catatan kesayangannya. Ia menatap langit Sukabumi yang biru, dengan awan tipis bergulung lembut di kejauhan. Angin berembus pelan membelai pipinya, seakan menyemangatinya untuk terus menulis. Kata demi kata ia goreskan. Aku bukan hanya seorang korban. Aku adalah penyintas. Aku gadis kecil yang berani menantang ketakutan. Suaraku telah mengubah banyak hal. Beberapa minggu kemudian, sekolah mengadakan acara bertajuk Hari Keberanian, sebuah kegiatan yang bertujuan untuk membangun kesadaran pada anak-anak agar berani bersuara jika merasa tidak aman. Guru-guru mengundang pembicara dari Lembaga Perlindungan Anak, namun ada satu kejutan yang tak disangka. Bu Rina, guru kesayangan Nadira, diam-diam mengajukan nama Nadira untuk berbicara di depan kelas. Awalnya Nadira ragu. Tangannya berkeringat, jantungnya berdebar kencang. Tapi ia ingat apa yang pernah ia tulis. Aku bukan lagi anak yang hanya diam. Dan akhirnya, hari itu tiba. Di ruang kelas yang biasa ia duduki sebagai murid, Nadira berdiri di depan teman-temannya. Dengan suara pelan, namun penuh keyakinan, ia mulai bercerita. Dulu, aku takut. Aku pikir, gak ada yang akan percaya padaku. Tapi ternyata, selalu ada orang yang mau dengar. Kalau kalian pernah merasa ada yang salah, jangan diam. Bicara. Suara kalian berharga. Hening. Seluruh kelas diam, terpaku. Kemudian tepuk tangan menggema. Beberapa teman bahkan berdiri memberi Nadira pelukan. Nadira tersenyum. Untuk pertama kalinya, ia merasa berbicara bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk banyak anak lainnya. Beberapa hari setelah acara itu, saat jam istirahat, seorang anak kecil dari kelas bawah menghampiri Nadira di halaman sekolah. Wajahnya malu-malu, matanya berkaca-kaca.
Makasih ya, Kak Nadira. Karena kakak, aku jadi berani cerita ke Bu Guru soal hal yang bikin aku takut bilang. Nadira menatapnya dalam, lalu merangkul bahunya. Kamu nggak sendirian. Terus berani ya? Saat pulang, Nadira langsung menceritakan hal itu ke ibunya. Dengan mata berkaca-kaca, sang ibu memeluknya erat. Kamu hebat, Nak. Mama bangga sekali padamu. Malam itu, Nadira duduk di meja belajarnya dan mulai menulis surat. Ia beri judul, Untuk anak-anak yang takut bicara. Aku tahu rasanya takut. Aku tahu rasanya merasa sendirian. Tapi kamu berani kalau kamu bicara. Jangan biarkan ketakutan membuatmu diam. Ada orang-orang yang akan mendengarkan dan melindungimu. Jangan takut, kamu berhak merasa aman. Surat itu ia simpan rapi di dalam kotak kecil, bersama tulisan dan gambar-gambarnya. Ia berniat, suatu hari akan membagikannya ke lebih banyak anak yang mungkin juga butuh keberanian. Sementara itu, proses persidangan terhadap Om Haris mencapai titik akhir. Kesaksian dari Laras, barang bukti dari kotak kayu, serta pendapat psikolog anak menjadi bahan pertimbangan penting bagi hakim. Meskipun Nadira tidak hadir di ruang sidang, ibunya datang dan mengikuti proses sampai tuntas. Sore itu, saat langit Sukabumi mulai mendung, ibunya pulang dengan wajah penuh emosi. Nadira yang duduk di ruang tamu langsung berdiri dan bertanya, "Ma, gimana?" Ibunya memeluk Nadira erat, air matanya mengalir. Om Haris dinyatakan bersalah, Nak. Dia akan dipenjara dalam waktu lama. Dia nggak bisa lagi menyakitimu, atau anak-anak lain. Air mata haru mengalir di pipi Nadira. Untuk pertama kalinya, rasa lega itu benar-benar nyata. Beban berat yang selama ini ia pikul perlahan-lahan terangkat. Malam itu, mereka menyalakan sebuah lilin kecil di atas meja makan. Ibunya berkata pelan, ini untuk keberanianmu, Nadira. Karena kamu bersuara, keadilan bisa datang. Karena kamu bersuara, anak-anak lain bisa selamat. Mereka menatap cahaya lilin dalam diam, lalu tersenyum. Rumah itu kini bukan hanya tempat tinggal, ia telah menjadi tempat pulih, tempat tumbuh, tempat keberanian dilahirkan. Hari-hari berikutnya, hidup Nadira semakin stabil. Di sekolah, ia tidak lagi dilihat sebagai korban, tapi sebagai panutan. Beberapa anak bahkan datang kepadanya untuk bercerita. Suatu siang, teman barunya, Raina, bertanya pelan, kalau aku takut ngomong ke orang dewasa, aku bisa cerita ke kamu, kan? Nadira tersenyum hangat. Tentu aja. Aku akan dengar. Dan aku nggak akan biarkan kamu sendirian. Terapi dengan Bu Lestari terus berjalan. Tapi kali ini, bukan cuma untuk mengatasi trauma. Mereka mulai bicara soal masa depan. Tentang impian-impian kecil. Nadira mulai menulis lebih banyak. Cerita-cerita pendek tentang anak-anak yang menemukan keberanian mereka sendiri. Bu Lestari bahkan menyarankan agar suatu hari cerita-cerita Nadira bisa dijadikan buku. Supaya lebih banyak anak tahu bahwa suara mereka berharga, katanya. Malam itu, sebelum tidur, Nadira membuka buku catatannya dan menulis besar-besar di halaman terakhir. Suara kecil bisa membawa perubahan besar. Dan aku sudah membuktikannya. Hari-hari terus berlalu, dan meskipun mimpi buruk masih kadang menghampiri, Nadira kini tahu bahwa ia tidak harus menghadapi semuanya sendirian. Di setiap langkahnya, ada orang-orang yang mencintainya, mempercayainya, dan terus mendukungnya untuk bangkit. Suatu pagi di sekolah, saat Nadira sedang duduk di taman kecil dekat perpustakaan, Bu Rina menghampirinya. Dengan senyum lembut, ia berkata, Nadira, kamu tahu nggak? Karena keberanianmu, ada 2 anak lain yang akhirnya berani bicara. Mereka juga dulu takut, tapi setelah mendengar kisahmu, mereka jadi merasa nggak sendiri. Mata Nadira membesar. Bibirnya terbuka, tak percaya. Serius, Bu? Aku nggak nyangka. Bu Rina mengangguk, memegang bahu Nadira dengan penuh bangga. Iya, sayang. Kamu pahlawan kecil buat mereka. Hari itu, Nadira pulang sekolah dengan langkah lebih ringan dari biasanya. Sesampainya di rumah, ia langsung memeluk ibunya sambil berkata, Ma, katanya ada 2 anak yang berani ngomong karena aku. Ibunya tersenyum, memeluk balik dengan erat. Kamu hebat, Nak. Mama bangga sekali. Malamnya, Nadira duduk di meja belajarnya,
membuka catatan harian dan mulai menulis surat baru, sebuah pesan yang ia dedikasikan untuk semua anak yang sedang memendam ketakutan. Untuk kamu yang merasa tidak aman. Aku tahu rasanya. Aku tahu kamu takut. Tapi kamu berani kalau kamu bicara. Jangan simpan semuanya sendirian. Suaramu penting. Suaramu bisa menyelamatkan dirimu dan orang lain. Surat itu ia lipat rapi dan disimpan dalam kotak kecil berisi tulisan dan gambar-gambar karyanya. Di kotak itu juga tersimpan potongan-potongan mimpi. Ingin menjadi penulis, ingin menolong anak-anak lain, ingin membuktikan bahwa suara anak kecil pun bisa mengguncang dunia. Sementara itu, di pengadilan, proses terhadap Om Haris memasuki tahap akhir. Bukti semakin lengkap. Kesaksian laras, hasil observasi psikolog, serta semua dokumen dan barang bukti membuat hakim yakin untuk memproses ke tahap vonis. Meskipun Nadira tidak hadir secara langsung di ruang sidang, ibunya selalu memberinya kabar. Suatu sore, saat mereka duduk di ruang tamu, ibunya berkata pelan, Om Haris tidak bisa lagi menyakitimu, atau anak-anak lain. Kamu udah mengubah banyak hal, Dir. Nadira mengangguk pelan. Di matanya, ada campuran lega dan tekad. Perjalanan belum selesai. Tapi arah jalan sudah lebih jelas, keadilan sudah di depan mata. Semakin hari, impian Nadira menjadi semakin nyata. Ia mulai membayangkan, bagaimana kalau nanti ia benar-benar jadi penulis? Atau mungkin seorang psikolog seperti Bu Lestari? Atau guru seperti Bu Rina? Ma, ucapnya suatu malam sebelum tidur, kalau aku besar nanti, aku pengen bantu anak-anak yang takut bicara. Aku pengen mereka tahu, mereka nggak sendirian. Ibunya tersenyum, mengelus pipi Nadira. Kamu bisa jadi apapun yang kamu mau, Nak. Kamu udah nunjukin kalau kamu kuat. Dan dunia butuh orang sekuat kamu. Beberapa minggu kemudian, Nadira mulai kembali melakukan hal-hal yang dulu ia sukai. Ia membaca novel detektif favoritnya, menggambar binatang kecil di buku gambar, bahkan mulai menulis cerita pendek bertema keberanian dan harapan. Setiap kali ia menulis, Nadira merasa hatinya lebih ringan. Luka-luka yang dulu begitu dalam kini perlahan mengering. Meskipun masih menyisakan bekas, Nadira tahu, bekas itu bukan tanda kelemahan, tapi bukti bahwa ia telah bertahan. Suatu sore, Bu Lestari memberikan tugas kecil, menulis tentang satu kata yang mewakili perjalanan hidupnya sejauh ini. Nadira menuliskan satu kata besar di tengah kertas. Berani. Di bawahnya, ia menulis. Dulu aku diam karena takut. Sekarang aku bicara karena cinta. Aku tahu, suaraku bisa membuat dunia sedikit lebih aman untuk anak-anak lain. Hari pembacaan vonis pun akhirnya tiba. Nadira tidak ikut ke pengadilan. Ia memilih menunggu di rumah, ditemani oleh Bu Lestari. Pagi itu, rumah terasa hening. Nadira duduk di sofa, memeluk bantal kesayangannya, sementara ibunya bersiap-siap pergi. Sebelum berangkat, sang ibu berlutut di hadapan Nadira, menggenggam tangannya dan berkata dengan suara tegas namun penuh cinta, apapun hasilnya nanti, yang paling penting adalah kamu sudah berani bicara. Kamu penyelamat untuk dirimu dan anak-anak lain. Nadira mengangguk pelan, meski hatinya berdebar kencang. Waktu terasa berjalan lambat. Jam demi jam berlalu. Hingga akhirnya, pintu rumah terbuka. Ibunya masuk, matanya berkaca-kaca. Nadira langsung berlari menghampiri. Ma, gimana? Tanyanya pelan. Ibunya tersenyum sambil memeluknya erat. Vonisnya keluar, Nak. Om Haris dinyatakan bersalah. Dia dipenjara cukup lama. Dia tidak akan bisa menyakiti siapapun lagi. Air mata Nadira mengalir, tapi kali ini bukan karena takut. Ini adalah air mata lega. Air mata kemenangan. Malam itu, mereka menyalakan lilin kecil di meja makan. Ibunya berkata, ini untukmu, Nadira. Untuk keberanianmu. Karena kamu bersuara, keadilan datang. Karena kamu bersuara, dunia berubah. Mereka menatap nyala lilin itu dalam diam. Nadira tahu, ini bukan akhir dari perjalanan. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasa masa depannya terbuka lebar. Dan ia siap menyambutnya. Setelah vonis dijatuhkan kepada Om Haris, kehidupan Nadira perlahan-lahan mulai kembali ke jalurnya. Namun bukan berarti semuanya langsung mudah. Bekas luka itu masih ada. Tapi kini Nadira tahu, ia tak lagi sendiri dalam menghadapinya.
Di sekolah, teman-temannya tidak lagi memandangnya dengan rasa iba. Sebaliknya, mereka menghormatinya, menganggap Nadira sebagai sosok kuat yang layak dijadikan teladan. Beberapa anak bahkan mulai terbuka dan berbagi cerita mereka. Cerita tentang rasa takut, tentang kebingungan, dan tentang harapan. Salah satu dari mereka adalah Sinta, teman sekelas Nadira yang baru saja pindah dari sekolah lain. Suatu siang, saat mereka sedang duduk di kantin, Sinta berkata dengan suara pelan, "Kalau aku takut ngomong sama orang dewasa, aku boleh cerita ke kamu, kan?" Nadira menoleh, menatap mata Sinta yang dipenuhi harapan. "Tentu aja, Sin. Kamu bisa cerita kapanpun. Dan aku janji, aku nggak akan biarkan kamu merasa sendirian." Mendengar itu, mata Sinta langsung berkaca-kaca. Nadira menggenggam tangannya dan tersenyum. Kata-kata itu bukan sekadar janji. Itu adalah warisan dari luka yang telah ia ubah menjadi kekuatan. Sementara itu, sesi terapi dengan Bu Lestari tetap berjalan. Tapi suasananya kini jauh berbeda. Bukan lagi dipenuhi tangis dan ketakutan, melainkan mulai berisi harapan dan pembangunan kembali kepercayaan diri. Bu Lestari mulai mendorong Nadira untuk mengekspresikan dirinya lewat tulisan. "Kamu punya cara bercerita yang sangat kuat, Nadira. Kata-kata kamu bisa jadi cahaya buat banyak anak," ucapnya suatu hari. Nadira mengangguk pelan. Ia tahu benar kekuatan dari satu kalimat yang didengar di saat paling rapuh. Dan ia ingin jadi orang yang mengucapkan kalimat itu untuk anak-anak lain. Ia mulai menulis lebih banyak. Cerita-cerita pendek tentang anak-anak yang berani bicara. Tentang guru yang mendengar. Tentang ibu yang hadir. Tentang keadilan yang akhirnya datang meski terlambat. Bu Lestari bahkan menyarankan agar cerita-cerita itu dikumpulkan dan dikirim ke majalah anak-anak. Siapa tahu, suatu hari kita bisa bukukan. Malam itu, Nadira duduk di meja belajarnya, menatap lembaran-lembaran tulisannya yang sudah menumpuk. Ia membuka halaman baru dan menulis. Kata-kata bisa menyembuhkan. Suara bisa menyelamatkan. Aku tahu itu, karena aku pernah diam, dan kini aku memilih bicara. Beberapa minggu kemudian, sekolah mengumumkan akan mengadakan lomba menulis bertema keberanian dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa ragu, Nadira ikut serta. Ia mengangkat kisah seorang anak bernama Alin, tokoh fiktif berdasarkan kisahnya sendiri, yang berjuang mengatasi rasa takut, menemukan suara, dan melawan diam yang menyakitkan. Tulisan itu ia beri judul Langkah Pertama Menuju Terang. Beberapa hari setelah pengumpulan, pengumuman pemenang dibacakan di aula sekolah. Nama Nadira disebut sebagai juara pertama. Semua orang bertepuk tangan. Bu Rina bahkan berdiri dari tempat duduknya, menatap Nadira dengan mata bangga. Saat naik ke panggung, Nadira menerima piala kecil dan piagam penghargaan. Tapi lebih dari itu, ia menerima sesuatu yang jauh lebih besar, pengakuan bahwa keberaniannya tidak hanya berdampak pada dirinya sendiri, tetapi juga telah menyentuh hati banyak orang. Sepulang sekolah, ia menunjukkan piala itu kepada ibunya. Sang ibu langsung memeluknya erat. "Mama bangga banget sama kamu, Dir. Kamu benar-benar anak yang luar biasa." Nadira tersenyum sambil membalas pelukan itu. "Ma, semua ini bisa terjadi karena Mama percaya sama aku dari awal." Hari-hari berlalu. Namun kehidupan tidak selalu mulus. Masih ada malam-malam ketika mimpi buruk datang menyelinap, menghadirkan kembali bayang-bayang masa lalu. Saat itulah Nadira akan berlari ke kamar ibunya, memeluknya erat dan mencari perlindungan di pelukan yang paling aman. Suatu malam, setelah terbangun karena mimpi buruk, Nadira bertanya, "Ma, kenapa hal kayak gitu bisa terjadi ke aku?" Ibunya terdiam sejenak, menatap mata putrinya yang penuh emosi. Lalu ia menjawab dengan suara pelan namun mantap, "Mama nggak bisa jawab kenapa dunia kadang kejam, sayang. Tapi Mama tahu satu hal, kamu kuat. Kamu bertahan. Dan kamu memilih bicara. Itu artinya kamu sudah menang." Kata-kata itu terpatri dalam hati Nadira. Beberapa bulan kemudian, Bu Lestari mengundang Nadira untuk hadir dalam sebuah seminar kecil yang diadakan oleh Lembaga Perlindungan Anak. Acara itu dihadiri oleh guru-guru, psikolog, dan para orang tua. Tujuannya adalah meningkatkan kesadaran tentang pentingnya mendengarkan suara anak. Di tengah acara, Bu Lestari memperkenalkan Nadira sebagai tamu spesial. "Dia mungkin kecil, tapi suaranya telah mengubah banyak hal," katanya. Nadira diminta untuk membacakan salah satu tulisannya. Meski gugup, ia melangkah ke depan.
Di hadapan puluhan orang dewasa, ia membuka buku catatannya dan mulai membaca. Aku bukan anak yang sempurna. Aku pernah takut, pernah diam, dan merasa sendirian. Tapi hari aku bicara, dunia mulai berubah. Bukan hanya untukku, tapi juga untuk anak-anak lain yang tadinya memilih diam. Ketika ia menutup bukunya, ruangan hening. Lalu, tepuk tangan bergemuruh. Beberapa orang bahkan berdiri memberikan standing ovation. Itu adalah hari di mana Nadira benar-benar merasa, aku telah mengubah sesuatu. Malam harinya di rumah, Nadira duduk sendiri di teras, menatap langit penuh bintang. Angin Sukabumi berembus pelan membelai wajahnya. Di dalam hati, ia berbisik. Aku tidak lagi menjadi bayangan dari masa lalu. Aku adalah cahaya untuk masa depan. Dan aku akan terus bersuara. Hari-hari di Sukabumi berjalan seperti biasa, namun kehidupan Nadira sudah jauh dari kata biasa. Sejak keberaniannya membuka kasus Om Haris dan membantu anak-anak lain bersuara, ia menjadi inspirasi di lingkungan sekolah dan komunitas sekitar. Namun Nadira tahu, ia bukan pahlawan super. Ia tetaplah seorang anak perempuan berusia 12 tahun yang pernah merasa takut dan hancur. Tapi sekarang, ia belajar mengelola luka itu, membingkainya dalam tulisan, dan membaginya kepada dunia. Di rumah, ibunya membuatkan sebuah kotak kayu baru untuk Nadira, bukan seperti kotak Haris yang penuh rahasia kelam, tapi sebuah kotak keberanian. Di dalamnya, ibunya menyimpan semua tulisan Nadira, piagam penghargaan, gambar-gambar kecil, dan surat-surat harapan yang Nadira tulis untuk anak-anak lain. Ini kotak keberanianmu, nak, kata ibunya suatu malam sambil menyerahkan kotak itu. Bukti bahwa kamu lebih kuat dari yang pernah mama bayangkan. Nadira memeluk kotak itu dengan mata berkaca-kaca. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa ia ingin melakukan lebih dari sekadar menulis. Ia ingin menjadi seseorang yang hadir ketika anak-anak lain merasa sendirian, seperti dulu Burina dan Bu Lestari hadir untuknya. Di sekolah, hubungan Nadira dengan teman-temannya makin erat. Anak-anak yang sebelumnya pendiam mulai mendekatinya. Bahkan, ada yang menceritakan hal-hal yang membuat mereka tidak nyaman di rumah atau lingkungan. Nadira tidak memberi nasihat, ia hanya mendengarkan. Tapi itu sudah cukup bagi banyak dari mereka. Suatu hari, Wulan, salah satu anak dari kelas bawah, menghampiri Nadira di perpustakaan. Dengan suara nyaris berbisik, ia berkata, aku suka baca cerita-cerita kamu. Aku juga pernah takut. Tapi sekarang, aku pengen jadi kayak kamu. Nadira tersenyum dan mengajak Wulan duduk. Aku juga pernah takut, Wulan. Tapi kamu tahu, kita nggak harus jadi berani dulu untuk bicara. Kadang, kita bicara dulu, baru keberanian itu datang. Sore itu, Nadira menulis tentang Wulan. Tentang anak-anak lain yang mulai menyuarakan ketakutannya. Ia menulis, setiap suara kecil adalah awal dari sesuatu yang besar. Dunia akan berubah bukan oleh satu orang hebat, tapi oleh banyak anak yang berani bersuara. Sementara itu, Lembaga Perlindungan Anak yang mendampingi Nadira mulai menyusun rencana kampanye literasi keberanian di sekolah-sekolah. Dan Nadira diajak menjadi bagian dari tim penyusun konten. Ia diminta menulis cerita-cerita pendek bertema anak yang berani bicara, yang nantinya akan dibagikan ke ribuan anak di seluruh Jawa Barat. Cerita-ceritamu bisa jadi teman buat anak-anak yang sedang bingung dan takut, kata salah satu pengurus, Kak Jemi. Nadira sempat ragu. Tapi, aku kan masih kecil. Kak Jemi tersenyum. Justru karena kamu kecil dan kamu berani, cerita kamu lebih kuat daripada siapapun. Dan Nadira pun mulai menulis dengan semangat baru. Ia tak lagi sekadar menulis untuk menyembuhkan dirinya sendiri, tapi untuk menyemangati anak-anak yang belum punya keberanian yang sama. Beberapa cerita yang ia tulis diberi judul seperti Telinga yang Mendengar, Langkah Kecil yang Mengubah Dunia, Kotak Rahasia yang Kini Kosong, Aku Tidak Sendiri. Setiap judul adalah potongan dari perjalanan hidupnya, ditulis dengan hati dan harapan. Sementara itu, ibunya yang dulu selalu terburu-buru dengan pekerjaannya, kini mulai mengambil langkah baru. Ia mengikuti pelatihan menjadi relawan pendamping anak. Aku ingin jadi ibu yang bisa PK, nak. Bukan cuma untuk kamu, tapi juga untuk anak-anak lain, ujarnya suatu malam. Nadira tersenyum bangga. Mereka bukan hanya sedang memulihkan luka pribadi, tapi sedang membangun sesuatu yang lebih besar, komunitas, keberanian, dan masa depan yang lebih aman untuk anak-anak. Di rumah,
Sore-sore mereka kini lebih sering dihabiskan dengan duduk bersama di meja makan, membaca cerita, membahas artikel, atau sekadar menggambar. Nadira bahkan mulai membuat jurnal keberanian, semacam buku panduan kecil berisi kutipan-kutipan semangat dan pertanyaan yang bisa dijawab anak-anak lain jika mereka merasa takut. Contohnya, apa yang membuatmu takut? Siapa orang dewasa yang bisa kamu percaya? Jika kamu bisa bicara hari ini, apa yang ingin kamu katakan? Jurnal itu akan disebarkan gratis di acara-acara komunitas. Nadira tidak mau anak-anak lain merasa seperti dirinya dulu, sendiri dan bingung. Di tengah perjalanan ini, suatu malam, Nadira terbangun lagi karena mimpi buruk. Ia duduk di tempat tidur dengan napas berat, menggenggam selimut erat-erat. Ibunya datang dan langsung memeluknya. Aku mimpi dia datang lagi, Ma, bisik Nadira. Ibunya mengelus rambutnya. Itu cuma mimpi, sayang. Dia nggak bisa menyakitimu lagi. Kamu aman. Dan ingat, kamu bukan lagi anak yang diam. Setelah beberapa saat, Nadira kembali tenang. Ia mengambil buku catatannya dan menulis. Rasa takut itu kadang datang lagi. Tapi kini aku tahu caranya bicara. Dan aku tahu, aku tidak akan diam lagi. Tahun ajaran baru dimulai. Nadira kini duduk di kelas 7. Meskipun banyak hal telah berubah dalam hidupnya, satu hal tetap ia pegang teguh. Suaranya adalah kekuatannya. Ia tidak ingin keberaniannya berhenti pada satu kisah. Ia ingin terus menyuarakan harapan untuk anak-anak lain. Di sekolah, ia dikenal sebagai murid yang suka menulis dan punya perhatian besar pada teman-temannya. Bahkan Bu Rina menyebutnya juru bicara anak-anak. Nadira hanya tersenyum malu saat disebut begitu, tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa semua rasa takut dan luka dulu, kini telah menjadi kekuatan. Lembaga Perlindungan Anak tempat Nadira dulu dibantu mengajaknya untuk tampil dalam acara Hari Anak Nasional di Jakarta. Nadira diminta membacakan satu tulisan pendek di depan ratusan orang tua, guru, relawan, dan anak-anak dari berbagai kota. Ibunya sempat ragu membiarkan Nadira tampil di acara besar seperti itu. Kamu siap, sayang? Ini bukan hal kecil, katanya dengan nada cemas. Tapi Nadira menjawab dengan tenang, aku nggak mau lari, Ma. Aku ingin anak-anak tahu kalau kita punya pilihan buat bicara. Akhirnya, hari itu datang. Di atas panggung sederhana dengan dekorasi warna-warni, Nadira berdiri mengenakan kemeja putih dan rok abu-abu. Tangannya sedikit gemetar memegang naskah. Namun, begitu mikrofon menyala dan matanya menatap puluhan anak di hadapannya, rasa takut itu perlahan hilang. Dengan suara yang jernih dan tenang, ia membaca. Dulu aku takut. Aku pikir, jika aku diam, semuanya akan hilang. Tapi ternyata, dia membuat luka itu membesar. Hari aku mulai bicara, dunia mulai berubah. Sekarang aku tahu, setiap anak punya hak untuk merasa aman. Dan kalau kita bicara, kita bukan lemah, kita berani. Tepuk tangan menggemuruh. Beberapa orang dewasa tampak menahan air mata. Anak-anak tersenyum dan menatap Nadira seperti seorang pahlawan kecil. Setelah turun panggung, seorang ibu mendekatinya sambil menggandeng anak perempuannya. Terima kasih, Nak. Kamu mengingatkan saya untuk lebih mendengar. Hari itu, Nadira tidak hanya membacakan tulisan. Ia menyuarakan kebenaran yang pernah terkubur. Ia memeluk masa lalunya dan menjadikannya bahan bakar untuk bergerak maju. Sekembalinya ke Sukabumi, Nadira mendapat undangan dari beberapa sekolah untuk mengisi kelas inspirasi. Ia bukan hadir sebagai korban, tapi sebagai penulis muda dan pejuang suara anak. Dalam setiap kelas, Nadira membawa satu benda kecil yang selalu ia letakkan di atas meja, kotak keberaniannya. Kotak itu kini berisi tidak hanya tulisan, tetapi juga foto dirinya bersama anak-anak lain, clipping artikel, serta salinan puisi yang ia tulis untuk anak-anak yang takut. Salah satu puisinya berbunyi, jika suaramu kecil, biarkan hatimu besar. Jika langkahmu ragu, biarkan tekadmu kuat. Kamu tidak sendirian, kamu tidak lemah. Kamu hanya sedang belajar bicara. Di salah satu sesi kelas inspirasi, seorang anak laki-laki bernama Raka menangis setelah mendengar cerita Nadira. Aku juga pernah diancam, Kak, tapi aku takut cerita. Nadira langsung duduk di samping Raka dan menggenggam tangannya. Terima kasih sudah berani bilang itu. Sekarang kamu nggak sendiri. Setelah pertemuan itu, Raka dibantu oleh guru sekolahnya dan lembaga pendamping. Dan Nadira,
Sekali lagi, menjadi cahaya kecil yang menuntun langkah anak lain keluar dari bayang-bayang ketakutan. Di rumah, Nadira dan ibunya semakin dekat. Mereka tidak hanya hidup bersama sebagai ibu dan anak, tapi kini seperti dua sahabat yang saling menopang. Setiap malam, mereka punya kebiasaan baru, membaca catatan harian Nadira sebelum tidur. Terkadang Nadira membaca keras-keras, terkadang hanya menunjukkan tulisan, dan ibunya akan tersenyum sambil berkata, "Kamu tumbuh luar biasa, Nak." Suatu malam, ibunya berkata, "Dulu Mama merasa gagal karena nggak ada waktu buat kamu. Tapi sekarang, Mama tahu, waktu bukan satu-satunya bentuk cinta. Mendengar, percaya, dan hadir, itu juga cinta." Nadira memeluk ibunya erat. "Kalau bukan karena Mama percaya, aku nggak akan bisa seperti sekarang." Sementara itu, Lembaga Perlindungan Anak yang dulu membantu Nadira mulai menggagas proyek penerbitan buku antologi cerita anak-anak penyintas, dan Nadira menjadi penulis utama. Ia mulai menyusun kisah-kisah nyata yang pernah ia dengar dari teman-teman lain, dengan izin dan pendampingan, tentu saja. Judul buku itu dipilih sendiri oleh Nadira. Jangan Diam, Cerita Anak-anak yang Berani Bicara. Buku itu diharapkan bisa jadi teman tidur bagi anak-anak yang bingung, jadi panduan bagi guru, dan jadi cermin bagi orang tua. Satu malam sebelum naskah buku itu dikirim ke penerbit, Nadira membuka halaman terakhir dan menulis sebuah pesan yang ia tujukan untuk siapapun yang membacanya. Kita semua pernah takut. Tapi kita semua juga bisa memilih untuk tidak diam. Suaramu bisa mengubah dunia. Mulailah dari satu kata, tolong. Beberapa bulan setelah naskah buku, Jangan Diam, dikirim ke penerbit, Nadira dan ibunya mendapat undangan khusus untuk menghadiri peluncuran buku tersebut di Jakarta. Acara tersebut bukan hanya untuk memperkenalkan buku, tapi juga menjadi simbol bahwa suara anak-anak tidak lagi boleh diabaikan. Di atas panggung, Nadira duduk bersama beberapa penulis muda lainnya, anak-anak yang juga pernah mengalami ketakutan dan akhirnya memilih bicara. Saat namanya dipanggil untuk memberikan sambutan, Nadira berdiri dengan tenang, menggenggam mikrofon dan berkata, "Saat aku pertama kali bicara, aku takut. Tapi aku tahu, kalau aku tetap diam, rasa sakit itu akan terus tumbuh. Sekarang aku tahu, keberanian bukan berarti tidak takut. Tapi tetap bicara, walau takut." Buku ini bukan hanya tentang aku, tapi tentang semua anak yang ingin dunia mendengarkan mereka. Tepuk tangan bergema memenuhi ruangan. Banyak mata berkaca-kaca, termasuk ibunya yang duduk di barisan depan. Di wajahnya, ada kebanggaan dan cinta yang tak terbendung. Setelah acara, Nadira dan ibunya pulang ke Sukabumi dengan hati yang penuh harapan. Di perjalanan, Nadira berkata pelan, "Ma, aku pengen suatu hari nanti bangun rumah perlindungan buat anak-anak yang gak tahu harus bicara ke siapa." Ibunya menggenggam tangannya. "Mama yakin kamu bisa, sayang. Dunia butuh lebih banyak anak seperti kamu." Hari-hari pun kembali ke rutinitas. Sekolah, terapi menulis, dan kegiatan komunitas menjadi bagian dari hidup Nadira. Di waktu senggang, ia masih duduk di teras rumah, menulis cerita pendek, menggambar binatang kecil, dan kadang hanya menatap langit sambil membiarkan angin menyentuh pipinya. Kini, tiap kali ada anak yang terlihat diam, cemas, atau menyendiri di sekolah, Nadira tak segan mendekati mereka. Bukan untuk menginterogasi, tapi hanya duduk di samping dan berkata, "Kalau kamu mau cerita, aku di sini." Dan itu saja sudah cukup. Karena Nadira tahu, kadang yang dibutuhkan hanyalah seseorang yang bersedia mendengarkan tanpa menghakimi. Di rumah, kotak keberanian Nadira makin penuh. Isinya bukan lagi hanya tulisan dan gambar, tapi juga surat-surat dari anak-anak yang membaca tulisannya, yang merasa tersentuh, dan yang kini juga berani bersuara. Salah satu surat datang dari seorang anak di Sumedang yang menulis, "Aku baca cerita kamu di buku. Sekarang aku udah berani bilang ke guruku soal apa yang bikin aku takut. Makasih, Kak Nadira. Aku nggak merasa sendiri lagi." Nadira menangis saat membaca surat itu. Tapi itu adalah tangis kebahagiaan. Tangis karena tahu bahwa luka yang dulu menyakitkan, kini telah menjadi jembatan bagi orang lain. Ulang tahunnya yang ke-15 pun tiba. Di hari itu, ibunya menyiapkan kejutan kecil. Sebuah kotak baru, lebih besar, dengan ukiran nama. "Nadira, suara kecil yang mengubah dunia." Ibunya berkata, "Kotak ini untuk semua tulisanmu nanti. Karena perjalananmu belum selesai, dan kamu masih akan menyelamatkan banyak anak lagi." Nadira memeluk ibunya erat. "Terima kasih, Ma."
Karena Mama percaya, aku bisa percaya pada diriku sendiri. Malam itu, sebelum tidur, Nadira menulis satu kalimat besar di halaman terakhir buku catatannya. Aku bukan apa yang pernah dilakukan padaku. Aku adalah apa yang kupilih untuk menjadi, berani, kuat, dan bebas. Ia menutup buku itu, meniup lilin ulang tahun, dan memejamkan mata sambil membuat satu permohonan. Semoga tidak ada lagi anak yang harus diam karena takut. Dengan senyum di wajahnya dan cahaya di hatinya, Nadira tahu bahwa masa depannya bukan lagi milik ketakutan, tapi milik harapan. Dan kisah ini, yang dulu dimulai dengan kesepian dan ketakutan, kini ditutup dengan kekuatan dan suara yang tak akan pernah dibungkam lagi.